Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dinkes Banten Podcast, ketemu lagi bersama saya Ratu Fitri dan kita akan ngobrol-ngobrol nih tema yang kita angkat kali ini di segmen podcast Hari Cancer Sedunia atau Hari Kanker Sedunia yang sebetulnya jatuh di tanggal 4 Februari 2023, setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 4 Februari. Kita angkat karena memang satu penyakit ini tentu saja sudah menjadi concern juga, menjadi salah satu prioritas juga dari pemerintah ya. Kita angkat di segmen kali ini, tamu kita sudah hadir. Nah ini tentu saja bagi pemirsa ini sudah tidak asing ya, yaitu Dr. Haji Tri Agus Yuarsa, SPPK Onkologi MKes Mars. Ini saya singkat, sebetulnya lebih panjang lagi ya dok ya. Ya. Assalamualaikum, selamat sore dok, apa Ya, kabar? Waalaikumsalam. Baik. Sehat ya dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana tadi pagi hari ini mungkin Ya sampai biasa, sehari ini? jalan-jalan ke rumah sakit di RSUD Banten, kemudian baru nyampe sini deh, Sampai tempat sini. podcast. Waduh, setiap hari itu beda-beda nggak sih dok? Jadwal hari ini, besok gitu? Enggak sih, kalau tiap hari sih sama Rutin seperti ya? biasa ke rumah sakit RSUD Banten dulu sebagai rumah sakit utama, kemudian ke rumah sakit berikutnya dan ke rumah sakit berikutnya baru pulang. Aduh, ini kayak yang Ya. punya cita-cita dokter tuh kalau sampai terwujud tuh kayaknya perjuangan banget ya dok? Ya kalau dibilang perjuangan ya pasti lah ya. Cuman orang ngeliatnya sih enak aja. Tapi sebenarnya kalau sudah biasa sih emang enak. Tapi kalau yang belum biasa ya kita melihatnya ya kayaknya susah amat ya. Padahal enggak sih. Kita Tapi- happy-happy aja sih ya. Tapi jujur sih dok, hampir separuh perjalanan hidup tuh memang di akademiknya tuh lumayan panjang banget ya dok ya? Ya. Sampai saat ini gitu. Loh kalau ditanya akademik sampai saat ini masih sekolah Masih aja. terus ya? Masih. Harus ya itu Iya. ya. Tahun ini aja saya harus menyelesaikan Upgrade 2 terus ya, kan. Dok, ya? Iya. Harus menyelesaikan 2 nih S3 saya. Wah luar biasa. Ya. Ya mudah-mudahan ini buat menginspirasi juga ya dok ya. Iya. Istilahnya anak muda yang punya cita-cita bisa diwujudkan. Istilahnya walaupun aduh dokter lama banget nih, bisa gak sih disingkat-singkat gitu. Disingkat-singkat. Singkat-singkat nanti ilmunya singkat-singkat Ya, ya dok ilmunya ya. singkat-singkat ya, nanti jaspelnya singkat-singkat kan gitu. Tapi bener gak sih dok, cuannya juga lumayan? Bukan lumayan Ya lagi kalau kayaknya. masalah cuan kan tergantung kita mau kerja enggak kan begitu. Kalau nggak kerja ya nggak ada cuan kan sama lah. Betul. Tapi Iya. yang paling penting adalah pelayanan ya dok ya, kepada masyarakat Iya, terutama ya. betul. Nah, pemirsa, Dr. Tri Agus Yuarsa ini juga selaku Ketua PDPI Cabang Banten. Ini Poli Paru ya dok ya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Wah luar biasa. Perhimpunan Dari Dokter kapan ya dok di Ketua? Oh saya jadi PDPI. ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di cabang Banten ini udah 2 periode. Dua Jadi periode. dari tahun 2018 sampai 2024 ya. Wah ini berarti periode kedua ya dok ya? Iya, periode kedua. Periode kedua. Dan memang concernnya memang di paru ya dok ya? Iya, saya konsennya di paru. Karena saya juga sebagai pengurus pusat juga, jadi sama aja. Jadi ya seluruh dokter paru yang ada di Banten ini kan semuanya anggotanya ada sekitar 64. 64. Yep, Yang tersebar aktif. dalam 8 kabupaten kota. Cukup gak sih dok segitu dok? Kurang, Kurang ya dok ya? kurang. Makanya sekarang kalau pemerintah mengadakan bahwa yuk penambahan dokter spesialis ya kita sih Paling selalu semangat ya? paling semangat Paling untuk menambahkan semangat. dokter spesialis. Siap. Nah dokter, kita akan lebih angkat, lebih concern ke Hari Cancer Sedunia atau Hari Kanker Sedunia ya. Setiap tanggal 4 Februari ini selalu diperingati. Mungkin pemirsa juga ingin mengetahui, kenapa sih harus ada satu hari yang memang kita concern memperingati Hari Cancer Sedunia. Oke. Seperti apa sih dok? Kalau kita lihat data ya dari Hari Kanker Sedunia itu kita itu hampir ya 900 atau 1 juta orang meninggal tiap tahun. Jadi pemerintah itu bukan pemerintah sebenarnya ya, dunia ini kemudian mengadakan Hari Kanker Sedunia itu ya supaya orang interest banget gitu loh. Bahwa ini kanker ini nggak bisa dianggap sepele gitu loh. Jadi memang harus perlu penanganan yang baik Ya. gitu. Jadi itu sebenarnya, jadi bukan kemudian kan kalau kita lihat semua hari ada nih sekarang, hari apa aja ada, Betul. cancer kemudian TBC. semua ada. Sebenarnya kita melihatnya sebagai orang yang memberikan pelayanan adalah bukan harinya tetapi orang supaya lebih ngeh gitu bahasa kitanya gitu, bahasa awamnya lebih ngeh atau aware lebih lagi ya. aware gitu ya, awareness banget terhadap penyakit-penyakit ini. Sama seperti kita lihat bahwa saat ini program pemerintah kan ada 9 tuh prioritas. Prioritas program ya.
dari mulai stroke, kemudian TB, infeksi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah cancer. Ini Dan memang seperti menjadi itu. fokus pemerintah Iya, ya, betul. program prioritas. Iya. Nah dok, ada nih beberapa yang bilang sebetulnya zaman dulu tuh nggak ada loh, sekarang aja nih cancer ini, cancer itu. Sebetulnya cancer ini memang sudah ada sejak dahulu atau mungkin karena kita nggak aware aja, atau memang berkembang lebih pesat sekarang ini dok? Sebenarnya ya kalau kita lihat atau kita pelajari, jangankan cancer, penyakit apapun dari dulu sudah ada. Hanya saja mungkin barangkali ya kalau dikatakan dulu loh. Lah, dulu dengan zaman sekarang beda. Dulu informasi ya, informasi apapun dulu sangat sulit. Tetapi kalau sekarang kita mendapatkan informasi semudah kita menjentikan jari kan gitu. Betul. Kita buka Google apa aja kita ada. Ya, dari yang mau kurang baik sampai yang baik semua ada. Ya, oleh karena itu saya tidak sepakat kalau dikatakan dulu nggak ada, dulu ada, hanya saja dulu informasi yang diterima masyarakat juga terbatas. Dan kalau kita lihat periodenya kan juga, ya kita tahulah, kita baca sejarah kalau kita mungkin 65 ke bawah, boro-boro mikirin penyakit, mikirin kemerdekaan aja belum kan begitu, ya kan? Kemudian kita tahun 70, 80 kita nggak ada. Kita nih baru di tahun 2000-an lah kita bawa orang melek informasi gitu kan. Ada dinas yang ngurusin masalah informasi. Hingga semua orang sekarang seperti hari ini kita podcast seperti ini. Tujuannya untuk apa sih? Untuk membuat masyarakat terbuka akan informasi. Gitu loh. Bukan hanya cancer tapi hanya semuanya. Sebetulnya dari dulu juga sudah ada jadi ya. kalau kemudian ya sedikit lah kita bicara agama. Dikatakan bahwa ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan janganlah membandingkan seseorang pada masanya. Tidak bisa. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Sama seperti kalau kita katakan dulu oh nggak ada ini. Ya memang dulu nggak ada. Tapi kalau sekarang ada gitu. Ya. Oke, jadi sebetulnya cancer ini memang sudah ada dari dulu, cuma karena tadi ya keterbatasan mengakses Keterbukaan akses informasi, informasi dan lain sebagainya. apalagi ya. sekarang sudah teknologi digital ya. Iya. Jadi segala apapun kita butuh informasi bisa langsung kita Iya. akses. Jadi sebetulnya salah ya kalau misalkan Kita nggak perlu membandingkan dulu yang dulu lah ya. Karena dulu dari sejarah teknologi, ya di bidang apapun ya kita terbataslah semua. betul. Gitu lah. Tapi sekarang ya alhamdulillah sudah Ya, dimudahkan sebetulnya ya. betul, Akses betul, informasi betul. bisa siapapun bisa mengakses. Ya. Tapi dibandingkan ya, ini kalau kita ngomongin soal Ya. perbandingan lagi nih. Kan kalau sekarang tuh makanan tuh gampang ya, serba instan. Ini salah satu pemicu nggak sih dok untuk adanya cancer Ya, tadi? kalau dikatakan sebagai pemicu atau prediktor ya ada lah ya. Cuman kan kita nggak bisa mengatakan oh makanan ini tidak sehat, makanan ini sehat. Kan kita di dinas kesehatan ini kadang-kadang ada yang disebut dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kan kayak gitu ya. Sama lah seperti dulu ada makanan 4 sehat 5 sempurna karena waktu itu kita mengkampanyekan susu. Tapi sekarang mana ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang adalah gizi seimbang. Gizi seimbangnya itu apa? Ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada mineralnya, ada vitaminnya. Seratnya. Nah iya kan seperti itu. Kemudian kalau dikatakan sekarang fast food lah, makanan cepat saji dan lain Junk food sebagainya ya. gitu ya, junk food dan sebagainya. Ini makanan-makanan kadang-kadang kita sendiri yang menamakan dan kita sendiri sebenarnya tahu akan akibatnya. Jadi kalau dikatakan sebagai prediktor atau faktor predisposisi terjadinya cancer ya mungkin bisa juga. Tapi kan kita tidak mengatakan ini loh, tidak. Kenapa? Karena sekarang kan orang kadang-kadang memproduksi makanan itu yang bisa cepat saji kemudian tahan lama. Nah hal-hal tersebut kan pasti menggunakan pengawet ya. Nah itulah mungkin faktor yang mempengaruhi terjadinya cancer. Ya tinggal kalau misalnya kita menyebut salah satu merek tentunya kita harus melakukan penelitian lebih lanjut. dalam lagi Iya, apakah betul gitu kan. Iya. Mungkin ada faktor-faktor penunjang lainnya Iya, juga. betul. Tapi Iya. ya itu tadi ya seperti dokter Triagus menyebutkan di awal bahwa memang ini untuk memberikan kepedulian, kemudian juga awareness juga terkait dengan tadi ya bahaya tadi. Nah terkait dengan di Banten sendiri nih karena kan dokter juga concern di paru ya. Iya. Seberapa besarkah begitu pasien yang mungkin setelah konfirmasi kasus cancer sendiri di Banten seperti apa sih? Sebenarnya kalau dilihat kalau secara pasti kita tidak bisa menyebutkan angka ya karena seperti yang saya lakukan saya mulai di tahun 2023 ini semua pasien yang terdiagnosa cancer oleh saya akan saya kumpulkan. Nanti mungkin nextnya di akhir tahun 2023
saya bisa menyebutkan angka. Tetapi kalau dikatakan semenjak saya ada di sini tahun 2013 saya mulai ada di sini, kemudian sampai saat ini sih di tempat praktek kita di RSUD Banten cukup banyak juga sih. Tapi saya tidak bisa menyebutkan karena saya Tapi tidak menuliskan. usianya, kalau usia produktif kah? Kalau usia itu rata-rata di antara 40 sampai 60 tahun, itu yang paling banyak. Ya, kalau dikatakan produktif masih cukup produktif karena kita tahu bahwa orang usia pensiun itu kan 56 tahun, 58 tahun. Nah, ini masih dikatakan usia produktif. Cuman masalahnya ya itu tadi kalau pasien terdiagnosa ketika masa-masa udah mau pensiun menjelang 56 tahun, 58 tahun. Nah, ini ya sisa hidup. Dengan dia pensiun. Dia pensiun saja sudah stres, yang biasanya dia misalnya melakukan hal-hal yang selalu dilakukan rutinitas tiap hari, kemudian dia tiba-tiba harus istirahat. Nah, ini pun kadang-kadang membuat daya tahan tubuhnya turun. Ngaruh juga ya, Dok ya, ngaruh sekali. Berarti nih, Dok, banyak yang bilang kalau cancer itu memang tidak terlalu terasa, tapi memang pada saat diperiksa itu sudah deteksinya stadium akhir. Kebanyakan seperti itu, Dok? Iya, karena orang sama seperti ini, maaf nih Mas, saya ambil contoh ada salah seorang lah katakannya ya yang pernah ada di rumah sakit. Dia rokoknya sangat kuat waktu itu. Dia sehat-sehat saja sampai dia pensiun. Nah, sampai ketika dia pensiun dia baru datang ke saya kemudian dengan gejala yang sudah mulai batuk, mulai sesak dan lain sebagainya. Kemudian saya diagnosa, saya lakukan pemeriksaan ternyata udah cancer. Dan cancernya itu saya lihat ternyata udah stadium 3-4. Berarti mau mendekati akhir gitu ya, stadium akhir ya? Ya Memang kebanyakan orang itu ketahuan cancer itu biasanya rata-rata udah stadium lanjut. Kenapa? Karena kita ini kalau suruh medical check up paling takut. Takut ketahuan itu dia, padahal tujuan dari medical check up itu kan sebenarnya mengetahui. Deteksi dini ya? Deteksi dini, tapi kan orang takut kan. Coba kalau saya tanya mbaknya, pernah gak medical check up? Enggak. Itu dia. Karena ngerasa sehat-sehat aja, Iya. ngapain padahal medical check up kan, gitu kan ya? Sama kan kita ini ibarat mobil kan. Mobil fine-fine aja. Kenapa? Lu bisa jalan, klakson semua nyala, tapi tiba-tiba kalau ngek gitu mati, nggak bisa di starter lagi, entah itu karena misalnya akinya dan lain sebagainya, sama seperti manusia. Kita, yuk medical check up kan kita sudah dikatakan, kita sudah punya anjuran bahwa medical check up minimal setahun sekali, paling bagus 6 bulan sekali. Tapi apa yang ada di kita ketika kita akan medical check up yang ada yang di pikiran kita jangan-jangan nanti kita sakit. Tadinya nggak sakit gara-gara dikasih tahu medical check up jadi sakit kan gitu kan. Jadi mikir aduh sugesti nih gitu ya. Karena jadi kalau mengatakan kenapa sering terdeteksinya adalah ketika sudah stadium lanjut ya karena tadi nggak mau. Ya, sama seperti orang mengatakan kok ke rumah sakit udah parah, ya gimana kalau nggak parah mah nggak ke rumah sakit. Tapi sebetulnya tubuh itu memberikan sinyal nggak sih, Dok, kalau ada yang nggak beres gitu istilahnya? Ada, kita memberikan sinyal kan ketika misalnya yang paling terdeteksi adalah rasa lelah. Gitu kan, kemudian tidak ada nafsu makan. Berat badan turun gak sih, Dok? Ya sama, berat badan turun. Tapi kan kadang-kadang menyangkalnya jangan-jangan kita kecapean kali. Udah setelah itu kan seperti itu. Ya, jadi sinyal selalu diberikan oleh tubuh kita gitu ya. Tapi kadang-kadang orang kita aja, kenapa Mas ngantuk? Ngopi malahan. Kalau ngantuk ya tidur sebenarnya bukan ngopi kan begitu. Seperti itulah. Ya. Oke, nah kalau dari faktor genetik ini kan banyak juga ya beberapa artikel yang saya baca nih. Faktor genetik pun juga menentukan munculnya lagi cancer gak sih, Dok? Ya, salah satu memang adalah faktor genetik. Cuman masalahnya sekarang pernah gak kita periksa genetik kita? Enggak kan? Padahal kita jelas juga ada aturan bahwa sebelum kita nikah kita harus ada pemeriksaan tes kesehatan gitu kan. Tes kesehatan di situ sebenarnya untuk apa sih? Untuk melihat kira-kira ada gak sih faktor-faktor penyakit yang diturunkan nanti ketika kita menikah dengan pasangan kita. Tetapi kan nggak ada kan? Iya, karena saya kan, lihat, saya pernah di puskesmas, saya didatangi minta surat keterangan bahwa anaknya akan nikah. Dan saya bilang harus dilakukan pemeriksaan gitu kan, tapi kan kita hanya berdebat. Ya, berdebat ya sudahlah. Saya nggak perlu cerita ujungnya seperti apa ini kita berikan. Nah, kita nggak tahu, ya kan? Apa pernah kita ketika kita pacaran nanya penyakitnya apa aja sih? Nggak ada juga. Kalau kita nanyakan penyakitnya apa aja, jangan-jangan nggak jadi. Saya punya sakit asma, saya punya sakit TBC, ya langsung besok kabur. Kayaknya kita nggak perlu lanjut ya kan gitu kan. Nah,
Apalagi kalau kita tanya, saya ada cancer loh, ibu saya, bapak saya, anak saya itu ada cancer. Jadi kalau cerita itu rasanya nggak jadi semua pasangan ya. Tapi itu perlu ya dok ya? Ya seharusnya perlu. Malah kalau pernah nggak sih lihat artis kita yang bukan artis kita ya, artis Hollywood terkenal. Ya saya tiap pun menyebutkan juga dia mengorbankan payudaranya gitu. Karena apa? Karena dikatakan bahwa keluarganya ada gen genetik untuk CA payudara kan. Kita berani nggak seperti itu? Enggak kan? Nah itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan ya kita nggak pernah periksa genetik. Walaupun dalam teori mengatakan memang ada. Kembali kita lihat bahwa hukum Mendel itu dulu bahwa kita membawa gen XI gitu kan. X besar, Y kecil. Nah itu kalau kita berpadu iya. Karena kita misalnya katakanlah kita sih bersih. Tetapi pasangan kita ada faktor sedikit ternyata atau kita faktor sedikit. Ya pasti akan ada gitu loh. Peluangnya ya. Ya jadi kalau secara pastinya ya kita tidak bisa mengatakan bahwa faktor genetik itu tidak pasti ada. Pasti ada peluang. Pasti ada pengaruhnya. Berarti benar ya pemilihan bibit, bebet, bobot. Ya orang dulu kalau saya selalu menyukai orang-orang dulu itu filosofinya, filsafatnya itu sangat tinggi. Betul ya. Iya benar. cuman kan kalau kita mengejawantahkan untuk saat ini kan orang nggak mau terima. Ya bibit, bebet, bobot itu sangat luar biasa. Sebenarnya itu seperti itu. Termasuk juga dari Ya kan sebetulnya bibitnya. Kalau bibitnya bagus kira-kira tanaman bagus nggak hasilnya? Bagus kan. Nah itu seperti itu. Berarti peluangnya juga besar ya dok ya? Ya kan sistem probabilitas pasti ada dalam kehidupan kita. Walaupun bukan salah satu penyakit yang menular tapi bisa diturunkan. Bisa sekali itu. Nah sekarang nih kalau dari gender ya dok ya, ini kan ada perempuan. Mungkin kalau perempuan cenderungnya serviks, payudara. Kemudian kalau laki-laki mungkin berbeda. Ini kalau di Banten ya, mungkin dari pengalaman dokter menangani beberapa pasien, dominannya kemana sih dok? Nah kalau ditanya dokter ngelihatnya dominan ya, karena saya spesialis paru tentunya yang datang ke saya nggak ada tuh yang keluhan payudara, nggak ada yang keluhan serviks gitu kan. Nah bagi wanita tentunya dengan keluhan-keluhan yang tadi Mbak Fitri sebutkan bahwa payudara atau gangguan menstruasi, serviks ya pasti lainnya ke kebidanan. Tetapi kalau yang datang ke saya pasti kebanyakan laki-laki. Ya, mereka laki-laki datang batuk, sesak, kemudian berat badan turun, merokok, nah itu baru datangnya kan ke kita gitu, ya. Walaupun kalau ditanya misalnya ada nggak sih laki-laki itu kan kanker paru dan juga kanker ini ya kolorektal, ada nggak perempuan? Ya ada juga, kan seperti itu. Jadi ya yang pasti yang datang ke saya itu kebanyakan laki-laki dengan kanker paru dan juga adalah kolorektal. Tapi ada mungkin yang mungkin ini TB atau mirip-mirip nggak sih dok gejalanya? Sangat mirip sekali. Kalau kita kan di saluran pernapasan misalnya batuk sesak itu kan milik semua penyakit yang mengenai saluran pernapasan. Iya itu paru ya. Jadi ya hampir mirip. Nanti kita membedakannya biasanya dari pemeriksaan fisik kemudian pemeriksaan penunjang misalnya foto ronsen, CT scan dan lain sebagainya. Nanti baru ketahuan ya Iya, itu kemana begitu. Nah kalau deteksi awal ya tadi kan dokter bilang harus nih medical check up rutin setahun sekali. Kalau terdeteksi lebih awal kemungkinan sembuhnya besar gak sih dok kalau Ya cancer kalau sendiri? semua terdeteksi awal sih lebih besar kemungkinan ya. Kalau saya baca di evidence base itu mengatakan ya hampir 85% lah. 85% Iya. ya. Itu kalau memang sudah dari awal Iya, terdeteksi. sudah dari awal terdeteksi. Tapi kan banyaknya jarang ya dok ya. Jarang, bukan jarang-jarang lagi, hampir 90% tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi, Iya. apalagi tadi usianya sebetulnya masih dalam usia-usia produktif ya, Iya. 40 tahun. Kemudian nih dok, kalau di Banten ya, kalau kita berkaca di Banten, dari segi sarana prasarananya seperti apa nih dok untuk mungkin masyarakat? Kita kan belum ada rumah sakit khusus ya dok ya, Belum. rujukan ya. Belum, kita belum ada rumah sakit khusus, tetapi kita di Provinsi Banten ini khususnya adalah RSUD Banten, kita selalu berbenah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di atas 8 kabupaten kota. Dan kita alhamdulillah dengan adanya program prioritas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah, salah satunya cancer, kita akan membuat sarana pelayanan terpadu untuk cancer. Ya mudah-mudahan kemarin itu saya sudah diundang untuk membicarakan ada timelinenya bahwa nanti di 2023 ini kita bisa membuka layanan kemoterapi, kemudian nanti di 2024 kita bisa membuka layanan radioterapi, nanti di tahun 2025 kita bisa membuka layanan kanker terpadu secara mandiri. Insya Allah ya, Harus, insya nanti Allah. secara Ya. bertahap ya dok ya. Ya.
sarana prasarana juga ini akan Iya. ditunjang ya Iya. untuk masyarakat terutama Iya. masyarakat Provinsi Banten. Iya, Berarti memang betul. saat ini di RSUD Banten terkait juga dengan SDM ya gimana dok? Ya SDM-nya kita juga selalu mengajukan untuk ditambah ya. Kemudian saya lihat ada 2 dokter spesialis yang sekarang mengambil kekhususan seperti saya di bidang onkologi, 1 di penyakit dalam, 1 di kebidanan. Oke, ini mudah-mudahan ya Iya. bisa terus bertahap Iya. pelayanan untuk masyarakat khususnya untuk penyakit kanker tadi. Betul. Nah ini kan tadi kita sudah ngobrol terkait dengan umum ya kalau untuk kanker. Nah ini untuk anak-anak ini juga kan pasti menjadi concern juga ya. Karena banyak kalau kita lihat beberapa kasus juga dialami oleh anak-anak. Sejauh berapa persen sih dok kalau anak-anak terkena kanker ini? Kalau dikatakan tadi saya tidak bisa mengatakan berapa persen ya, karena kan kalau kita mengatakan berapa persen itu kok ada ininya, karena ini bukan fokus sekali saya di bidang itu. Tetapi kalau anak ada kanker di anak yang sekarang hit itu adalah mengenai retinoblastoma. Apa tuh dok? Jadi kanker ini mengenai mata, jadi ke retinanya. Nah nanti kan ini menimbulkan kebutaan, ya. Dan ini pun apakah ini berpengaruh dengan kondisi saat ini dengan jet-jet yang yang gitu mereka pegang kan sekarang anak sekarang kalau udah dikasih jet-jet jangankan sehari ya Bisa nggak lebih mandi. berhari-hari nggak bisa mandi nggak ngapain. Iya, Nah ini benar-benar, Dok. yang mempengaruhi. Nah inilah kadang-kadang yang membuat concern buat kita bahwa ya anak itu ya harusnya dijauhi gitu kan dari hal-hal seperti ini karena apalagi kan kita nggak tahu apa yang ditonton gitu ya. Oke. Walaupun kebanyakan mungkin orang tua berdalih ini mah hanya film lah apalah gitu ya. Ya tetapi kan rasa-rasanya kalau kemudian kita membandingkan dulu lagi dengan sekarang beda lah. Dulu mungkin zamannya kita zaman old dulu ya kita Masih banyak motorik ya dok ya? habis maghrib pasti kita nunggu sholat isya Iya. ngaji. Apakah sekarang masih seperti itu ya kita Kayaknya juga udah nggak geser tahu. ya, Nah udah itu bergeser ya. pergeseran seperti itu. Jadi apakah kemudian ini jelek ya? Kalau dibilang jelek tidaknya tinggal bagaimana kita dari sudut mana kita melihat. Karena teknologi juga tidak selalu memberikan efek yang buruk kan begitu. Banyak juga yang baiknya. Betul gitu. betul. Tapi ini Ya. juga mudah-mudahan bisa merubah mindset Ya. orang tua terutama ya. Bagaimana untuk bisa pola asuh yang baik karena juga. kita lihat kan jangankan cancer, orang dengan jet-jet itu anak juga udah autis sendiri, udah dengan dunianya sendiri. Nah itu pun, nah ya kan salah satunya itu. Jadi banyak penelitian pengaruh smartphone gitu terhadap perkembangan anak, nah itu udah banyak juga sih. Baik, jadi bukan hanya yang kemarin kan banyak tuh kasus leukemia, tapi ternyata sekarang juga ada di mata juga ya dok ya? Semua ada. Tapi ya tadi saya katakan yang hit kita adalah sekarang retinoblastoma. Tapi ini masih harus penelitian lebih dalam lagi ya dok. Mungkin kok anak-anak bisa ya terkena kanker padahal betulnya makanan, asupan dan lain-lain ya. Mungkin ada Kan tadi juga faktor lain genetik. ya. Faktor genetik juga. Faktor genetik dari kedua orang tuanya kan kita nggak tahu. Karena tadi saya katakan bahwa kita ketika kita mengatakan yuk kita sehidup semati dalam suatu perjanjian pernikahan kan kita tidak menanyakan kamu sakit apa sih kan gitu. Saya sakit apa sih? Iya. Tapi pernah nggak kalau kita ketika lelucon itu mengatakan kalau lu tahu sakit begini nggak jadilah gua malu. Kan seperti itu ya. Iya bisa jadi gitu ya dok ya. Iya. Nah sekarang kalau untuk segi pengobatan nih dok, terkait dengan pengobatan itu kan mungkin beda metode ya setiap jenis kansernya. Ini seperti apa sih dok? Ya walaupun semua jenis kanker ada pilihan pengobatan, pada prinsipnya pada kanker itu ada 5 sih ya. Jadi dari mulai pembedahan, kemudian kita radioterapi, kemudian kemoterapi, kemudian kita pemberian imunistoterapi sampai pengobatan paliatif. Jadi semua tumor itu ada 5 itu. Jadi ada tadi ya metode-metodenya. Metodenya, iya. Jadi itu pun berhubungan dengan misalnya stadium yang ditemukan. Kalau masih stadium 1, 2 ya biasanya bedah yang utama gitu ya. Tetapi kalau kemudian ditemukannya ada stadium sudah lanjut, kemudian tumornya sudah membesar, kita tidak langsung serta-merta melakukan tindakan apapun, tapi mungkin kita radioterapi dulu biar dia mengecil. Setelah dia mengecil baru kita lakukan tindakan pembedahan, atau setelah dia mengecil baru kita lakukan pemberian kemoterapi gitu seperti jadi itu. disesuaikan ya. Iya, atau kalau misalnya dia sudah stadium 4 gitu ya, 4A, 4B ya otomatis terapi paliatif paling kita
utamakan. Tergantung dari kondisi Iya, pasiennya tergantung dari tadi, staging dari masing-masing stadiumnya. cancer tersebut. Cancer tadi. Nah dok, mungkin banyak juga yang beranggapan bisa nggak sih dok ini antisipasi gitu ya. Misalnya kalau penyakit lain bisa dengan imunisasi, ini untuk mencegah misalnya untuk tidak terkena. Ada nggak sih dok kalau untuk Kalau cancer? untuk cancer nggak ada. Belum ya dok ya? Imunisasi nggak ada. Nggak ada Nggak ya. ada. Nah kalau untuk tadi faktor genetik sudah tahu nih. Ada tidak mungkin perilaku hidup bersih dan sehat pastinya sudah akan dilakukan. Tapi untuk tidak memunculkan itu di faktor genetik bisa nggak sih dok? Ya kita harus tahu dulu, dicek dulu kita. Ya berarti kalau kita misalnya genetik kita membawa gen, tetapi gennya ini kecil lah. Dulu kalau di hukum Mendel itu Y-nya kecil. Ya kita usahakan ya kita nyari orang yang nggak pembawa gen juga kan, tapi kan susah. Harus banyak gitu silsilah ya. Iya, karena kalau apa ya, ketika kita yuk berkomitmen kita periksa DNA kita, ada nggak kira kita yang mau kan gitu. Ya, kecuali kalau udah menikah mungkin menikah mah apa boleh buat gitu ya. Tapi kalau belum kan nggak ada yang mau gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada nggak sih misalnya cara apa mengurangi gitu ya, misalnya faktor risiko akibat genetik ya, saya rasa sangat sulit sekali ya. Karena kita harus tahu gennya masing-masing. Gennya kan, masing-masing ya. Itulah perlunya screening juga ya iya, dok ya. Iya. Nah kalau screening sendiri di RSUD Banten sudah tersedia nggak dok? Belum. Kita di RSUD Banten belum punya. Makanya kita berharap bahwa kedepannya kita kedepannya punyalah apa namanya itu fasilitas terpadu untuk penanganan kanker tersebut. Mudah-mudahan karena kan itu memerlukan beberapa peralatan yang sangat canggih juga kan. Mudah-mudahan gitu. ke depan ya. Amin. Karena ini anggarannya juga tentu saja nggak sedikit ya dok. Ya pastinya. Baik dok, ini mungkin masih ada sisa waktu 5 menit nih dok. Ini terkait dengan gejala ya. Bisa nggak sih dok dilihat dari kasat mata ini kayaknya ada cenderungnya cancer atau seperti apa dok? Kalau kita melihat gejala ya kita tinggal lihat tadi ya. Kalau kita tidak bisa secara global, walaupun kalau secara keseluruhan ya pasti badannya nambah kurus, itu secara keseluruhan ya, nambah kurus, pertumbuhannya kurang baik gitu ya, kemudian mudah lelah, kemudian cepat capek, kemudian juga misalnya pucat dan lain sebagainya, itu mungkin keseluruhan. Tapi kan kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Contoh misalnya kan nggak mungkin kalau misalnya seorang perempuan dengan tanda-tanda kanker payudara misalnya, yang pasti kan dia ngerasa kok ketika head timbul benjolan kan, nah itu seperti itu. Nah dia pasti nggak akan ada batuk, sesek, nggak ada. Atau pada orang yang diduga nanti adalah CA cervix, kan pasti gejala utama dari perempuan tersebut adalah head yang tidak teratur atau pendarahan yang di luar siklus menstruasi. Nah itu kan perlu waspada juga. Nah yang seperti itu tentunya kan masih banyak juga ya diferensial diagnosanya, maksudnya ketika dia punya cemas dan lain sebagainya, emang headnya nggak teratur. Nah itu jadi ya kita waspada kira-kira ke arah mana, dan biasanya pasien kalau sekali 2 kali dia akan merasakan ya. Atau kalau kita curiga misalnya dia kolorektal misalnya ya, pasti dia buang air besarnya tidak teratur, kemudian dia sering sembelit, kok makan banyak gak gemuk-gemuk, nah kemudian sering sakit perut, nah sering diare, nah itu kita curiga seperti itu. Atau kalau kita curiga misalnya dia ASA paru, ya dia batuk, dia sesak, ya mungkin batuk ada darahnya. Orang kalau batuk sesak, kadang-kadang kalau belum ada darahnya, dia mungkin nggak awareness aja gitu dia ya. ini jangan-jangan apa gitu. Jadi kita lihat spesifikasinya lah kira-kira cancer ini ke arah mana, nah itu baru kita lihat. Dan sebetulnya memang tubuh tadi seperti yang disampaikan dokter sebetulnya sudah memberikan sinyal tadi ya dok ya. Itu tadi salah satunya kita cepat lelah, kita badan kok bukannya bertambah gitu, padahal makan seperti biasa. Nah tetapi kita kurus, kemudian ya yang paling pasti secara keseluruhan cepet capek lah gitu. Itu ya yang mungkin langsung dirasakan sama tubuh yang memang biasanya. Tapi kan kalau misalnya Mbak Fitri cepet capek paling jangan-jangan terlalu banyak siaran. Nah kan bisa juga kan seperti itu. Tapi pengennya ya positive thinking aja ya dok ya. Tapi ya, nggak ada salahnya tadi itu ada screening awal ya. Iya betul. Medical check up. Iya. Nah ini kan bisa dimanfaatkan juga mungkin yang difasilitasi perusahaan itu kenapa nggak dicoba juga ya dok ya. Ya Itu kan harusnya bisa ada. juga ya. Biasanya tuh pada perusahaan-perusahaan
inilah ya yang agak sedikit bagus ya. Betul. Tidak semuanya karena kan ketika kita medical check up memerlukan biaya juga kan Betul, gitu. betul. Iya. Ini ada satu pertanyaan tambahan nih, titipan. Tips pencegahan kanker khusus pada anak di rumah, ada nggak dok? Ya sebenarnya sih kalau tadi karena retinoblastoma ini biasanya ada hubungannya dengan jet ya. Diusahakan tumbuh kembang seperti biasa aja lah, kita jangan sering-sering memberikan sesuatu yang merangsang penglihatan yang terus menerus gitu ya. Karena yang berlebihan itu nggak baik ya dok. Jadi seperti biasa aja, kalau menurut saya dulu juga memang nggak ada atau ada tetapi tidak terekspos gitu ya. Saya biasa-biasa aja, nggak ada sih yang tip khusus yang untuk saat ini sih retinoblastoma karena dia berhubungan dengan penglihatan, otomatis ya penggunaan smartphone yang pandai-pandai lah diaturnya kan. Betul, jadi harus Ya. ada batasan-batasan Betul. juga. Ya. Namun yang paling pasti nih dok, untuk pasien cancer juga mudah-mudahan ini juga ada toleransi, kemudian juga mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian juga harapannya ya itu tadi ya dok, semua pasien cancer ini juga bisa dirangkul ya, isinya tidak ada stigma lain di masyarakat begitu ya dok. Ya, tapi sepanjang pengetahuan saya sih kalau untuk cancer mah masyarakat tidak ada sih yang Karena tidak menular ya tidak dok ya. menular. Jadi masyarakat justru malahan saya lihat dengan cancer tersebut menimbulkan rasa kasihan ya. Iya, Nah, iya. itu. Jadi bukan dijauhi malah didekati menurut saya. Betul ya. Ini apalagi peran support keluarga Iya, terdekat betul. ya dok ya. Iya. Ini paling Iya. mujarab ya Betul. untuk pasien cancer. Apalagi ini banyak juga survival juga ya dok ya. Iya. Yang memang tadi berjuang untuk melawan penyakitnya. Betul. Mudah-mudahan kita doakan nih teman-teman, keluarga-keluarga kita yang saat ini sedang sakit juga mudah-mudahan tetap semangat ya dok ya. Amin. Selalu Iya. ada harapan. Pasti. Pasti yang paling Iya. penting. Dok terakhir nih sebagai penutup di Hari Cancer ya sedunia yang jatuh tanggal 4 Februari. Apa sih dok pesan untuk masyarakat di Provinsi Banten khususnya dalam memperingati Hari Cancer? Kalau menurut saya bahwa seperti semboyan pada Hari Cancer Dunia tahun 2023 ini adalah gap care. Jadi jangan ada kesenjangan dalam masalah perawatan. Oleh karena itu siapapun dimanapun terutama penduduk di Provinsi Banten ini bila ada keluhan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu dia yang paling penting Ya, adalah betul. deteksi dini dan kenali sinyal-sinyal dari tubuh. Iya. Jika memang sudah ada, jangan sampai menunggu sakitnya lebih parah ya. Iya, betul. Nah ini kalau ada manfaat, ada fasilitas medical check up, kenapa Iya. tidak untuk dimanfaatkan Betul. ya dok ya. Betul. Terima kasih banyak Dokter Sama-sama, Triagus sudah betul. ikut Iya. bergabung. Iya. Mudah-mudahan ini yang disampaikan bermanfaat. Amin. Kemudian juga tentunya pelayanan yang ditunggu ya untuk Amin, masyarakat iya, Provinsi iya. Banten. Jadi biar gak jauh-jauh lagi gitu dok. Pastinya iya. Iya, jadi cukup di Banten sudah Cukup di bisa Banten terlayani. Kita bisa terlayani dengan baik. Mudah-mudahan secara bertahap Amin. nanti bisa terrealisasi. Amin. Salam untuk teman-teman di dokter Ya, sama-sama. di RSUD Banten, kemudian juga di Perhimpunan Dokter Paru. Parun. Ini Di Banten. ketuanya di Provinsi Banten. Luar Ya. biasa. Sehat-sehat ya dok. Amin, Sampai terima ketemu lagi di kasih. lain Ya. kesempatan. Amin. Dan pemirsa, sudah 30 menit nih kebersamaan kita di Dinkes Banten Podcast. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.